dengan NPM 0227241113. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satunya perubahan besar terjadi pada peran Bank Indonesia setelah lahirnya Orientasi Jasa Keuangan atau OJK. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana transformasi peran Bank Indonesia terjadi, bagaimana koordinasi dengan OJK, serta apa dampaknya bagi sistem keuangan nasional. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami hubungan penting antara dua lembaga utama dalam sistem keuangan Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. Timbel sejarah dari 1953, kini Bank Indonesia atau BI didirikan pada tahun 1953. Tujuan utama adalah menjadi bank sentral Indonesia, menggantikan Javaanse, bank peninggalan Belanda. Sejak berdirinya BI memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Seiring waktu, tantangan ekonomi global dan domestik mungkin membuat BI harus terus beradaptasi dan krisis moneter 1998, reformasi perbankan hingga digitalisasi ekonomi masa kini, BI menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Lahirnya OJK, cuplikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, logo OJK. Tahun 2011 menjadi titik penting pemerintah membentuk Orientasi Jasa Keuangan, disingkat OJK. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan utama mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sekitar sektor jasa keuangan, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank, melindungi konsumen dan masyarakat. Sebelum OJK terdiri, pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun dengan kompleksitas keuangan yang semakin tinggi, fungsi pengawas dialihkan ke OJK agar BI bisa lebih fokus pada stabilitas moneter dan mekanisme ekonomi. Peran baru Bank Indonesia, diagram sebelum dan sesudah OJK. Setelah pengawas perbankan beralih ke OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi signifikan. Kini BI lebih berfokus pada pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mengatur sistem pembayaran dan moneter. Dalam konteks ini, BI bertindak sebagai pengaturan pembina sistem keuangan, bukan lagi sebagai pengawas langsung terhadap bank. Fokus ini memungkinkan BI untuk menjaga agar kebijakan moneter tetap efektif dan sinkron dengan dinamika ekonomi nasional maupun global. Koordinasi antara BI dan OJK, yaitu meskipun perannya berbeda, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sangatlah penting. BI dan OJK harus selalu berkomunikasi dan memastikan kebijakan moneter, kebijakan sektor keuangan berjalan langsung. Contohnya, ketika BI menurunkan buku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OJK perlu memastikan bahwa perbankan siap mengeluarkan kredit dengan tetap menjaga kualitas aset. Sinergi ini penting untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dampak terhadap sektor perbankan atau pertumbuhan kepercayaan publik. Laporan transformasi bank. Transformasi peran BI dan kehadiran OJK membawa dampak positif bagi sektor perbankan. Bank-bank di Indonesia kini dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, dan memungkinkan regulasi yang ketat. Hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan meningkat. Pengawas yang lebih berfokus dari OJK dan kebijakan moneter distabil dari BI menciptakan konsisten keuangan yang lebih sehat dan kuat. Tantangan dan inovasi, ilustrasi digital banking, finansial, dan risiko siber. Namun tantangan baru
terus muncul teknologi keuangan seperti finansial dan digital banking membawa peluang sekaligus risiko. BI dan OJK harus beradaptasi untuk menghadapi risiko sistemik baru termasuk keamanan siber, kesempatan akses, dan volatilitas global. Sebagai respon, BI memperkenalkan sebagai inovasi kebijakan moneter digital seperti BI Facet, KRIS, dan investasi rupiah digital untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional. Langkah-langkah ini mendorong inklusi keuangan dan menjaga stabil ekonomi di era digital. Peran edukasi dan literasi keuangan. Program edukasi BI Masyarakat Belajar Keuangan. Selain fungsi moneter, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan. Melalui berbagai program seperti edukasi publik, seminar, dan kerjasama dengan sekolah, serta perguruan tinggi, BI merupakan meningkatkan pahaman masyarakat tentang produk dan sistem keuangan. Tujuan jelas agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola keuangan, memahami risiko dan beradaptasi dalam sistem keuangan formal. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK mencerminkan kemampuan adaptasi lembaga negara terhadap perubahan zaman. Nah, teman-teman, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.